Biasanya gimana mau datang, teman-teman suka ngebully sih. Aman ya, berarti sinyal aman ya. Saya sambil ngerokok dulu. Tadi dapat peringatan teman-teman on cam soalnya. Orang diem masih dibully aja. Diundang dengan cara yang mulia gitu ya. Apa mau langsung gas apa nunggu rame aja nih? Nanti nunggu pas bahas sekarang, nanti ada yang nanya-nanya bolak-balik lagi. Ya kita ada Cici Halu tuh guys. Selamat malam ya. Akun gosip terbombastis tuh, temborbardir. Diundang pakai umbul-umbul. Malam Kawina. Pokoknya kalau teman-teman pengen yang arah-arah gosip, drama netizen tuh ikutin drama Halu. Tapi kalau yang mau versi edukasi, datangnya ke Netizen Channel gitu ya. Keren Mundi Castor tuh, pendukung NM tapi nggak suka ngomongin RG, bagus. Sore. Iya gitu teman-teman. Jadi walaupun kita nggak suka, tapi hindarilah membuli gitu ya. Aku suka, iya dia tukang gosip gitu teman-teman, drama Halu. Enggak apa katanya. Baru ada lagi pernyataannya hari ini ya. Halo. Udah mulai rame nih. Halo, ya, halo Your Majesty, yang mulia dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Netizen Channel. Seperti biasa kita akan membahas isu yang masih hangat, tapi besok bakalan jadi panas ya. Selalu dengan cara yang santai, berbobot tapi tetap ilmiah. Jadi siapkan cemilan kalian, kosongkan pikiran ya, bahwa doa dulu biar nanti terjauh dari prasangka. Nah, mari kita bedah pelan-pelan kasus yang katanya besok ini kemungkinan ya jadi sidang fenomenal karena menyangkut selebriti dan influencer ya, antara artis dengan dokter gitu ya. Waalaikumsalam ya. Nah, tentunya teman-teman udah tahu ya bahwa besok pada tanggal 24 Juni 2025 adalah sidang perdana ya, perkara pidananya atas nama terdakwa Nikita Mirzani dan dan Ismail Marzuki atas laporannya Dr. Reza Gladis. Dokter, nah nggak tahu teman-teman, ada yang tahu nggak lulusan mana? Saya sambil ngerokok ya guys ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa teman-teman ini kan saya, kemudian teman-teman sekalian juga cukup memperhatikan kasus ini ya, karena bukan hanya menyangkut selebriti dan uang miliaran rupiah, tapi juga bagaimana masyarakat memandang perjanjian, ancaman, dan dinamika kekuasaan dalam relasi bisnis yang melibatkan nama-nama besar. Hah, ganteng ya, makasih.
Nah, kita flashback dulu teman-teman ya. Jadi kita flashback, kita telaah lagi ya pasal-pasal apa sih Bang yang didakwakan di kasus Nikita Mirzani ya. Nah, pasal yang pertama itu adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 teman-teman tahun 2024 tentang apa Bang? Tentang ITE. Kemudian dijuntokan dengan pasal 55 ayat 1 ya, ayat 1 KUHP. Nah, jadi inti dari pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE ini teman-teman adalah pemaksaan dan ancaman yang dilakukan melalui sistem elektronik. Tujuannya apa Bang? Mengancam ini ya, mengancam untuk mendapatkan keuntungan teman-teman. Jadi secara intisari itu masih berkaitan dengan dugaan pemerasan, tapi medianya melalui media elektronik gitu ya. Nah, kemudian pasal yang kedua, pasal 369 KUHP ya, dijuntokan lagi dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Intinya sama teman-teman. Intinya pemerasan dengan ancaman akan membongkar rahasia, mencemarkan nama baik, kemudian berhubungan dengan aib ya. Unsur-unsurnya apa aja? Unsurnya itu adanya permintaan imbalan ini adalah dua hal kunci ya, unsur ancaman dan adanya permintaan imbalan gitu ya. Nah, kemudian pasal TPPU. Nah, pasal TPPU ini diperlukan pembuktian bahwa uang 4 miliar yang diterima oleh Nikita Mirzani itu adalah terbukti berasal dari tindak pidana pemerasan, lalu digunakan untuk disamarkan, teman-teman. Nah, kok bisa sih Bang pasalnya ini jadi dia ini berhubungan teman-teman, ada korelasinya. Jadi ketiganya ini punya irisan narasi yang saling menguatkan ya. Ada act of trade, act of demand, flow of money. Jadi pertanyaannya, apakah reputasi Dr. Reza Gadi sebenarnya dalam ancaman ya, sehingga membuat beliau menyerahkan uang sebesar 4 miliar. Nah, mari kita gunakan prinsip kausalitas ya. Jadi kalau reputasi itu hancur lalu kita membayar ya teman-teman, berarti kita menyadari bahwa ada dampak yang harus dihentikan. Tapi kita balik lagi, kira-kira apa sih objek hukumnya? Apakah sekedar nama baik ataukah ada potensi kebenaran yang mau ditutup-tutupi gitu ya? Karena kalau kita timbang ya, nama baik kemudian menyerahkan 4 miliar gitu, apa sih yang menyebabkan nama baik dari seorang Dr. Reza Gladys itu bisa hancur reputasinya yang membuat dia harus menggelontorkan uang sebesar 4 miliar rupiah gitu ya? Karena jika ancamannya hanya menyangkut hal yang memang benar dan fakta, apakah itu menurut teman-teman dapat dikategorikan pemerasan? Nah, tentunya ini yang akan diuji ya dalam pembuktian di pengadilan. Nah, kenapa sih kasus ini menarik? Kenapa sampai sekarang nih masih aja kita bahas-bahas ya? Karena teman-teman kalau saya perhatikan gitu ya, dari kacamata netizen Cendol, ini kali pertamanya artis ya disangkakan dan didakwakan dengan pasal 369 KUHP gitu ya. Tentunya ini menjadi ekspos media yang sangat tinggi, termasuk kita-kita semua netizen. Dan paling menarik, Nikita Mirzani ini adalah seorang terdakwa ya, yang diduga melakukan tindak kejahatan tapi banyak banget dapat dukungan dari masyarakat ya gitu ya. Artinya ada resonansi sosial teman-teman dan empati publik. Nah, ini sangat jarang teman-teman terjadi dalam kasus-kasus pidana, karena kita ini biasanya FOMO ketika ada seseorang yang bersalah kemudian ditahan dan disidangkan, pasti korban yang selalu mendapatkan simpati. Tapi ini berbeda dengan kasusnya Nikita Mirzani gitu ya. Ini artinya kita menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat ternyata bisa berpihak ya, bukan hanya karena hukum tapi juga karena narasi, karena karakter public figure, dan bahkan karena mereka menyukai keberanian seseorang melawan sistem atau kekuasaan. Dan jangan lupa teman-teman, publik kadang bisa jadi hakim informal. Gitu ya. Jadi kenapa saya katakan hakim informal, teman-teman perlu kita sadari juga ya, bahwa banyak kasus-kasus pidana, bukan hanya di kasus Nikita Mirzani aja, tiba-tiba kita masyarakat ini ini udah pasti bersalah, ini udah pasti bersalah, padahal belum ada putusan sidang, bahkan dakwaannya kan belum, teman-teman. Nah,
jadi besok ini adalah sidang pembacaan dakwaan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi teman-teman harus tahu ya, besok itu jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan yang berisi identitas terdakwa, kemudian waktu, tempat ya. Kalau waktu itu namanya tempus ya, tempus delicti. Kemudian tempat, locus delicti, dan uraian-uraian tindak pidana. Nah, satu hal yang sangat krusial dan fundamental yang teman-teman harus catat ya. Jadi jangan kaget ya. Ini belum tentu kebenaran mutlak secara hukum. Jadi ini versi JPU ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau nanti besok itu atau di sidang-sidang berikutnya jaksa akan menyudutkan Nikita Mirzani secara argumentatif dan secara hukum. Karena itulah teman-teman tugasnya dari jaksa penuntut umum. Karena kalau jaksa tidak menyudutkan, tidak mendakwakan, tidak memberikan argumen-argumen hukumnya, ya buat apa ada sidang kan? Karena jaksa tugasnya penuntut umum. Jadi ketika nanti besok-besok ada narasi, tuh jaksanya aja nggak memihak ke Nikita Mirzani tapi memihak ke korban, ya memang jaksa itu tidak akan pernah teman-teman memihak terdakwa ya. Jaksa itu tugasnya menuntut gitu ya. Jadi nanti besok nih pasti besok, lusa, dan kedepannya pasti akan muncul narasi-narasi demikian ya. Gitu, makanya kita masuk dengan dakwaan. Iya gitu. Nah, udah ya sedikit materi, baik kita masuk sesi tanya jawab. Makanya besok kita makanya besok teman-teman rekam langsung di share nanti. Kalau punya rekaman lengkap di tag Netizen Channel ya, jadi biar saya bisa analisa. Saya juga kalau ada waktu besok saya rekam gitu, takutnya saya besok sibuk gitu teman-teman. Besok sidangnya sebentar. Iya, biasanya tuh kalau dakwaan itu pembacaan dakwaan, kemudian ada kesempatan dari pihak kuasa hukum kalau mau mengajukan eksepsi. Tapi eksepsi itu sekedar pengajuan aja, tapi nanti pembacanya di sidang berikutnya teman-teman. Gitu. Tapi besok ini cukup penting ya, cukup penting untuk kita ikuti. Kenapa? Karena kita akan mendengar ya versi dakwaan menurut jaksa penuntut umum gitu ya. Jadi ingat ya, jaksa penuntut umum tidak akan pernah berdiri membela Nikita Mirzani, karena kan jaksa, secara bahasa sederhananya jaksa penuntut umum ya tugasnya dia menuntut gitu teman-teman. Gitu. Tapi tentunya bukan berarti jaksa tidak netral, karena jaksa itu dia harus objektif teman-teman. Dia akan mendakwakan berdasarkan kronologi dan kerangka-kerangka hukum yang dilaporkan oleh korban gitu ya. Gimana cara mengelak dakwaan pasal TPPU untuk Nikita? Nah, gini teman-teman. Unsur dari TPPU, pasal 3 TPPU itu adalah menyamarkan ya. Jadi dimana ketika seseorang itu diduga menggunakan hasil uang dari hasil tindak kejahatan, kemudian disamarkan, diubah bentuknya, baik itu transfer maupun membelikan sesuatu ya. Itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyamarkan agar tidak ketahuan gitu hasil uangnya itu seolah-olah halal, bukan dari perbuatan yang haram gitu. Nah, dari kasus Nikita Mirzani ini kan kita bisa menilai teman-teman, Nikita Mirzani mendapatkan uang itu ya, mendapatkan uang 4 miliar, kemudian ditransfer ke developer rumah atas nama pribadi. Nah, kalau kita ambil konstruksi menyamarkan, kira-kira menurut teman-teman ya, nalar kita gunakan ya, apakah teman-teman mungkin menggunakan uang untuk membayar rumah sendiri padahal teman-teman tahu misalnya uang itu berasal dari tindak kejahatan? Kan secara logika kan harusnya menggunakan pembayarannya itu atas nama orang lain gitu ya, itu baru terpenuhi unsur menyamarkannya gitu ya. Kalau RG nggak datang, RG itu besok belum wajib datang teman-teman. RG belum wajib datang, kenapa? Karena besok itu kan agendanya pembacaan dakwaan. Gitu. Jadi pembacaan dakwaan, nanti RG itu wajib datang ketika nanti ada agenda saksi korban ya. Jadi meminta keterangan dari saksi korban.
Kalau bukti sepertinya kuat makanya bisa masuk ke dakwaan, tapi kan kuat dan tidak kuat bukti ini kan belum tentu menjadi parameter sidangnya ini akan diputus bersalah atau tidak gitu. Karena hakim tentunya akan memiliki interpretasi yang berbeda, Kawina. Sama seperti contohnya gini, waktu awal disangkakan Nikita Mirzani itu disangkakan dengan pasal 368 KUHP, ya, dimana itu tentang pemerasan dengan ancaman dan ancaman kekerasan, itu versi penyidik. Tapi ketika mau diajukan agar bisa P21 atau dinyatakan lengkap berkasnya, ternyata kan bolak-balik. Akhirnya berubahlah pasalnya menjadi 369. Artinya apa? Artinya antara penyidik dan jaksa aja itu memiliki interpretasi yang berbeda gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan besok itu nanti jaksa juga akan jaksa dan hakim juga pastinya akan berbeda teman-teman interpretasinya gitu ya. Jadi mereka punya kepentingan sendiri nih, penyidik punya kepentingan bagaimana caranya misalnya bukti permulaan ini cukup untuk diajukan ke jaksa. Kemudian jaksa juga memiliki kepentingan bagaimana caranya agar dakwaan dia ini terbukti gitu ya. Nah, hakim memiliki kepentingan sebagai wasit teman-teman. Jadi hakim akan menilai secara objektif gitu ya. Ini kita bicara tentang ini ya, sesuai dengan prinsip hukum ya, karena walaupun realita di lapangan penerapan hukum di Indonesia ini masih jauh dari kata sempurna. Tapi ketika kita berbicara tentang prinsip hukum ya SOP-nya begitu teman-teman. Besok itu nggak tahu ya, tapi besok itu belum ada kewajiban pelapor hadir Big Star. Besok tadi informasi dari Bang Fahmi ya, di wawancaranya itu Nikita Mirzani dan Ismail itu mungkin berangkat dari rutan jam 10 atau jam 11 gitu teman-teman. Jadi kemungkinan sidangnya ini ya di atas jam 11 gitu ya. Gitu. Jadi kemungkinan sidangnya di atas jam 11. Iya. Kemungkinan nggak hadir. Lagian teman-teman dia hadir dibully mulu sih. Jadi kan hadirnya juga mikir-mikir, udahlah ntar aja lah hadirnya, nunggu pas ada kewajiban hadir baru hadir gitu. Makanya jarinya ditahan dong teman-teman. Aduh, orangnya nggak ada dicari, tapi pas orangnya ada teman-teman kata-katain kan, nggak boleh teman-teman gitu. Gitu. Tapi TPPU itu disebutkan membeli sesuatu untuk siapa, apa nanti hakim benar. Nah, jadi kita tadi berbicara tentang mens rea ya Kuki. Jadi memang jadi kalau namanya pasal itu nggak ini ya, jadi nggak mungkin secara eksplisit itu namanya bahasa hukum. Jadi dalam pasal-pasal itu hakim nanti yang akan menafsirkan gitu. Jadi kan mens rea-nya ini gini, mens rea-nya ini di pasal 3 TPPU itu kan melakukan transaksi padahal tahu ya uang tersebut berasal dari tindak pidana. Nah, itu mens rea-nya gitu. Kalau kita ambil secara logika ya, kemudian dari perspektif psikis, kira-kira Kuki masuk akal nggak ketika orang ini kan kita tadi berbicara tentang sekaliber Nikita Mirzani ya. Tentunya dengan seringnya berhadapan dengan hukum bisa dikatakan nggak paham ya hukumnya. Nikita Mirzani apakah mungkin menggunakan uang yang benar-benar mutlak ya dikatakan hasil pemerasan untuk membayar rumahnya atas nama sendiri gitu? Karena kalau kita orang awam aja kan pastinya ini kan uang dari pemerasan nih, gue belanja jangan pakai nama gue dulu deh gitu ya, nanti agak risiko gitu. Kenapa Mail nggak dibahas? Ya gini, bukannya nggak dibahas karena kan saya menilainya itu udah satu paket teman-teman, udah menilai satu paket gitu ya.
Jadi ya bahas Nikita Mirzani ya sama aja bahas Mail gitu. Karena kan agak belibet juga bahas Nikita Mirzani, Mail gitu. Soalnya ada pengacara yang bilang asal dibelikan sesuatu, iya masuk unsurnya. Benar. Jadi dia membelikan sesuatu, mengubah bentuk, baik itu hibah ataupun mentransfer gitu ya. Tapi kan ada lagi pasal di bunyi berikutnya itu untuk tujuan menyamarkan gitu. Nah, bagaimana bisa dikatakan menyamarkan padahal dia membayar rumah atas nama pribadi? Seharusnya Mail dan NM pasalnya beda kan Bang? Pasalnya sama, tapi teman-teman harus diteliti lagi. Itu ada pasal 55 ayat 1 KUHP ya, tentang penyertaan. Nah, pasal itulah nanti akan menentukan siapakah peran utama, siapakah peran figuran. Nah, makanya kan saya bilang kalau membelanjakan aja mungkin terpenuhi, tapi kan ada lagi bunyi pasal di belakangnya gitu ya, dengan tujuan menyamarkan, menyembunyikan hasil atau patut diduga hasil uang tindak pidana. Gitu. Bang, kita berdoa, ya teman-teman, berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Percayalah, ketika kita mendoakan orang dengan niat yang baik, ya pasti doa yang baik akan berbalik ke diri kita sendiri. Gitu. Jadi dipisahkan ya teman-teman, bukannya kita mendoakan perbuatan kriminal ya. Jadi kita harus membedakan antara persona dengan perbuatan ya. Kutuklah perbuatannya tapi dukunglah manusianya gitu. Karena percayalah manusia ketika lahir itu tidak ada satupun manusia yang jahat.